Nah, Nabi Musa sendiri terburu-buru karena pengalaman ketika pulang dari Madian dipanggil oleh Allah, berbicara dengan Allah enak sekali. Nah, begitu orang-orang aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah, ketika kita pikiran senang sekali sampai melelehkan air mata. Entah kita bagaimana, pernahkah mengalami itu? Nah, kita berlatih malam-malam sampai meneteskan air mata. Pernah sekali Bagai karena bikin utang. Ya enggak apa-apa. Asalkan jangan seperti dulu saya pernah di masjid tanya pada orang. Pernah saya sampaikan ini mungkin. Ketika Jumatan itu di awal sekali orang belum datang, ada yang datang di awal. Aku yang terikut tadi. Dan saya tanyakan, sampai mati padang mungkin. Raja utang dulu ya. Setelah beberapa bulan saya datangi ke rumahnya, malah bintang bonlonan. Celaka kalau seperti itu. Celaka kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tartil Al-Quran Karim, kita buka halaman 368. Surah Ar-Rum ayat 41. Tartil Al-Quran itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca Al-Quran harus tartil. Tartil itu sendiri artinya membaca dengan pelan-pelan. Tartil itu sendiri artinya membaca dengan pelan-pelan, dengan memperjelas hurufnya dan memperhatikan kapan memulai dan di mana berhenti. Itu tartil namanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil betul. Warattilil Qur'ana, dan tartilkan Al-Quran itu tartila dengan betul-betul tartil. Tidak keburu, tidak sumbernyaan juz. Ini yang terjadi kalau bulan Ramadan, balapan. Masjid Isya berapa juz. Akhirnya ya lewat begitu saja dari telinga kanan keluar telinga kiri, tidak berbekas di dalam hati. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman warattilil Qur'ana tartila. Oleh karenanya maka ini metode yang diterapkan guru saya di Nurul Yazid ke Python, ke Jenemonin. Ketika mulang tafsir pada para santri diawali dengan tartil ini. Jadi makharijul huruf, makhrajnya huruf itu betul-betul diperhatikan. Karena beda sedikit saja makhraj itu sudah jauh artinya. Kurang titiknya saja satu, itu dalam bahasa Arab itu sudah jauh maknanya. Sudah jauh maknanya. Oleh karenanya perlu diperhatikan ini. Baik Bapak, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzina 'amilu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl.
kana aktsaruhum musyrikin. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ويذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ويذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله
فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فانظر إلى إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 286. Amal yang utama itu baca Al-Quran luar biasa. Setiap satu huruf Allah membalas 10 kebajikan. Setiap satu huruf dari bacaan Al-Quran kita, Allah membalas kebaikan 10 setiap satu huruf. Kalau tadi dari satu makra itu sudah berapa ratus huruf, bahkan sudah berapa ribu huruf. Itu luar biasa. Belum lagi kalau kemudian dengan membaca Al-Quran, kita dinilai oleh Allah sebagai orang yang menjaga Al-Quran. Yang menjaga Al-Quran. Allah yang menjaga Al-Quran ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menulurkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Karena kita ikut menjaga Al-Quran, maka kemudian Allah akan menjaga kita. Sekali lagi, karena Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaga Al-Quran. Itu ayatnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu kamilah nazzalna dzikra yang menurunkan Al-Quran wa inna lahu lahafizun dan kamilah yang menjaga Al-Quran itu. Sekali lagi, kalau kita ikut membaca apalagi menghafalkan Al-Quran, itu artinya sama dengan ikut menjaga Al-Quran.
Kalau sudah begitu, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita, rezeki kita, keselamatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sama dengan foto, sering saya umpamakan. Sering sama dengan foto. Foto itu kita jaga. Yang punya foto kita jaga supaya foto ini tidak rusak. Nah, sekarang foto itu diberi figura. Pakai kaca, pakai figura. Ketika kita akan menjaga foto, maka figuranya juga kita jaga. Bangsa bengai bercen, debu-debunya dibersihkan. Dibersihkan juga figuranya. Kan begitu. Itu artinya ketika Allah menjaga Al-Quran, maka siapa yang membaca Al-Quran, apalagi yang menghafalkan Al-Quran, itu akan dijaga oleh Allah. Akan dijaga oleh Allah. Sudah. Makanya Ki Ahmad Siddiq almarhum itu, saya punya videonya itu. Jangan sampai ya rumah orang Islam itu nggak ada Al-Quran di situ. Nah, kemudian nanti kalau siapa yang butuh videonya, minta. Siapa yang rumah yang di dalamnya ada membaca, apa bapaknya, apa ibunya, apa anaknya, yang membaca Al-Quran di situ, dijamin oleh Allah rezekinya tidak akan kekurangan. Ini ada videonya, saya punya videonya. Itu saking utamanya ibadah atau amal ketika kita membaca Al-Quran. Baik, Bapak, halaman 286 surah Thaha. Kita mulai dari ayat 83, lanjutan dari ayat kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna afdhalal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri faraja'a Musa ila qaumihi rabbana asifa qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana afaqala alaykumul ahdu am aradtum an yahilla alaykum ghadabun mir rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Sadaqallahul azim. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Wama dan apakah a'jalaka yang membuat engkau tergesa-gesa, terburu-buru, bersegera angkomika dari kaum kamu ya Musa, wahai Musa. Ketika kita akan mengetahui kalimat ini, ketika kita akan mengetahui maksud dari kalimat ini, itu ada baiknya kita rutut dari awal. Ada baiknya kita rutut dari awal. Kisah Nabi Musa ini adalah kisah yang hampir di semua surat dalam Al-Quran ada. Lebih-lebih di dalam 7 surat yang disebut dengan As-Sab'ut Tiwal. Dan Al-Quran itu, para ahli ulumul Quran itu membagi dengan berbagai bagian, berbagai kelompok. Ada yang disebut dengan As-Sab'ut Tiwal. 7 surat yang panjang-panjang. Jadi As-Sab'ut Tiwal itu 7 surat yang panjang-panjang. Mulai dari Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian Al-Nisa, kemudian Al-Ma'idah. Ada 7 surat yang panjang-panjang, 200-an lebih. Surat Al-Baqarah itu 282 ayat. Nah, di situ kisah Nabi Musa itu selalu disebutkan. Kisah Nabi Musa itu selalu disebutkan. Memang punya keistimewaan, tapi juga punya kekurangan-kekurangan. Yang kemudian dari kekurangan-kekurangan itu Allah sempat menegur Nabi Musa. Pernah satu ketika
ketika Nabi Musa menyampaikan briefing terhadap orang-orang kepercayaannya. Nah, kemudian dengan lancar Nabi Musa menyampaikan, dengan fasihnya menyampaikan, kaitannya dengan situasi dan sebagainya. Nah, kemudian di antara pemuka-pemukanya Nabi Musa ini, pembantu-pembantu Nabi Musa ini tanya, apakah ada orang yang lebih alim daripada Tuhan? Nabi Musa menjawab, enggak ada yang lebih alim dari aku. Ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meminta supaya Nabi Musa masih berguru pada Nabi Khidir. Kisahnya seperti yang kita kaji pada surah Al-Kahfi kemarin. Ini teguran yang pertama. Jangan begitu Musa, kamu masih ada di antara hambaku yang lebih alim dari kamu. Ternyata ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa itu hanya ilmu syariat, tidak memiliki ilmu hakikat. Yang memiliki ilmu hakikat itu Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa berguru pada Nabi Khidir. Dasar ilmunya Nabi yang dimiliki oleh Nabi Musa itu tidak sama dengan ilmunya Nabi Khidir. Bentrok terus dalam perjalanan yang mengikuti Nabi Khidir, tidak mampu Nabi Musa. Tiba-tiba naik perahu, kemudian perahunya dirusak oleh Nabi Khidir. Nabi Musa sebagai orang syariat nggak serantan, nggak benar itu secara syariat. Tapi hakikatnya Nabi Khidir tahu itu. Nah, ini ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Nabi Musa pernah membunuh. Nabi membunuh, coba bayangkan. Kan temperamental ya. Nah, ketika di Mesir, di situ kan ada komunitas Bani Israel, ada komunitas penduduk asli Mesir, bangsa Kipti namanya. Kipti itu kan Mesir. Bertengkar, kemudian Nabi Musa membela Bani Israel. Si Bani Israel kemudian dibunuh lawannya yang bertengkar ini. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada orang memberi nasihat kepada Musa, kamu keluar dari Mesir. Pejabat-pejabat sudah berunding semuanya akan membunuh kamu. Ini ceritanya kemudian Nabi Musa lari dari Mesir sampai ke Madian. Ya, dilalah ya, sampai di sana diambil menantu oleh Nabi Syuaib. Nah, sepulangnya dari Madian ini sudah punya anak, di tengah perjalanan itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Gunung Tur. Di situ wawancara Allah dengan Nabi Musa. Karena seperti itu, Nabi Musa itu sangat merasa enak ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara nabi dan rasul yang 25 ini yang diajak bicara langsung hanya Nabi Musa. Yang diajak bicara langsung sampai Nabi Musa itu diberi gelar Kalimullah. Nabi dan Rasul yang 25 ini kan ada 5 yang diberi istimewaan oleh Allah, diberi gelar Ulul Azmi. Muhammadu Ibrahim Musa Kalimu wa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lam Muhammadu Ibrahim Musa Kalimu wa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lam. Jadi ulul azmi di antara nabi-nabi dan rasul yang 25 itu ada 5 yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi gelar ulul azmi. Apa ulul azmi? Ulul azmi itu artinya orang yang memiliki cita-cita kuat, militansinya kuat, tidak gampang menyerah. Ini nabi dan rasul yang 5 ini. Kurang lebat tempatnya. Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Nabi Musa ini bergelar Kalimuhu karena berbicara langsung dengan Allah. Nabi-nabi dan rasul yang lain tidak seperti itu. Tapi temperamental dan rewel, tanda petik, rewel Nabi Musa ini. Usul terus.
ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj mendapat tugas oleh Allah untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Nabi di langit-langit yang tujuh itu bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Bertemu Nabi Musa, hanya Nabi Musa yang usul. Kembali Muhammad, tidak kuat umat sampean kecil-kecil. Ini Nabi Musa yang usul. Akhirnya Nabi Muhammad manut atas perintah Musa, kembali dikurangi 5, kembali lagi dikurangi 5, kembali lagi dikurangi 5. Coba 50 nggak dikurangi-kurangi, nggak bisa kerja ke sawah di Hasan. Tolak terus 5 kali. Ya beruntung juga. Walaupun begitu, Nabi Musa itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakun rewel, bukan suka ngomong, pernah membunuh. Yang keempat, Nabi Isa. Wa Isa, wa Nuhun. Yang kelima, Muhammadu Ibrahimu Musa kalimuhu wa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lani. Jadi Nabi Musa diberi gelar Kalimullah. Saking kenalnya dengan Allah, ketika mau ke Tursina, itu kemudian Nabi Musa dipeseni oleh iblis. Tolong Musa, ini kenal juga dengan iblis. Sampaikan pada Allah, apakah saya masih ada taubat? Iblis kan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena diperintah sujud kepada Nabi Adam, tidak mau. Sujud penghormatan maksudnya. Jadi dicap punya dosa sampai terusnya dilaknat oleh Allah. Kemudian ketika Nabi Musa mau ke Tursina, dipeseni oleh iblis, tolong sampaikan pada Allah, apakah aku masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah? Nabi Musa matur pada Allah, ada, bisa diampuni iblis, asalkan dengan syarat sujud pada Nabi Adam, sujud pada Adam. Setelah pulang, disampaikan apa yang dijauhkan oleh Allah kepada iblis. Waktu hidupnya saja saya tidak mau sujud pada Adam, apalagi sekarang sudah mati Adam. Itu iblis, tetap saja nggak diampuni. Itu kisah-kisah dengan Nabi Musa itu banyak sekali. Karena memang orang yang temperamental. Tapi dia. Dan yang dihadapi itu adalah kaumnya yang rewel-rewel. Sampai sekarang Bani Israel kan orang rewel-rewel. Yang bikin gejala gara-gara di dunia sampai tidak aman itu kan Israel. Didukung oleh Amerikanya. Nah, Amerika itu banyak orang Yahudi yang menguasai pemerintahan di situ. Sehingga dunia itu nggak beres-beres gara-gara ini. Nah, kembali pada ayat ini, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, karena saking rindunya Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan setelah karennya Fir'aun dan kaumnya di tengah lautan 40 hari sesudah itu Nabi Musa dimerintahkan oleh Allah untuk berpuasa, tirakat, tidak makan, tidak tidur selama 40 hari untuk datang ke Gunung Tursina menerima kitab Taurat. Diperintahkan 70 orang pilihan Nabi Musa itu supaya ikut juga menjemput penyerahan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Jadi yang diperintahkan oleh Allah Nabi Musa supaya mengajak 70 pemuka-pemuka umat Nabi Musa untuk diajak bersama ke Gunung Tursina menerima penyerahan kitab Taurat untuk menjadikan pedoman. Di awal kan? Nah, coba ya. Wa wa'adna janibat turil aimana. Wa wa'adna memberi perjanjian Allah kepada Nabi Musa di turil aimana di dalam gunung Tur, itu artinya akan menyerahkan kitab Taurat. Karena janji Allah seperti itu, Nabi Musa sudah ketagihan waktu pulang dari Madyan, diajak bicara dengan Allah, enak sekali, senang sekali. Maka kemudian ketika diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Allah di Gunung Tur bersama dengan 70 kaumnya yang merupakan pemuka-pemuka masyarakatnya pada waktu itu, setelah berangkat dengan orang yang 70 ini, di tengah jalan Nabi Musa tergesa-gesa berangkat duluan ke Gunung Tur.
Sedang yang 70 itu ditinggal di belakangnya. Tinggal di belakangnya. Bapak-bapak sampai di sini paham ya ceritanya? Nah, kemudian ayat ini mengatakan, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa." Dan apakah yang membuat kamu tergesa-gesa, terburu-buru dan mendahului kaumnya? Kaumnya ditinggal yang 70 itu. Ditinggal. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala, kecaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ngalaknya menatibi maksudnya. Bagaimana ngalaknya matinya bi? Kalau yang temannya yang 70 itu ditinggal. Belum lagi yang di belakang, yang ratusan ribu tinggal, tapi diserahkan pada adiknya Nabi Allah Harun alaihissalam. Jadi Nabi Harun tidak ikut ke Gunung Tur, memimpin kaum Bani Israel yang terpisah. Jadi diambil 70 bersama Nabi Musa berangkat ke Gunung Tur untuk menerima penyerahan kitab Taurat. Nah di tengah jalan, Nabi Musa ini keburu berangkat duluan. Oleh karenanya dicam oleh Allah, ditegur oleh Allah, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa." Apa gerangan yang membuat kamu tergesa-gesa? Apa gerangan yang membuat kamu terburu-buru dan mendahului kaumnya? Apa jawab Nabi Musa? Qala hum ula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Qala berkata Nabi Musa, hum mereka itu, artinya kaumnya itu, maksudnya kaum di sini yang dimaksud adalah yang 70 itu yang ikut bersama Nabi Musa di Gunung Tur. Walaupun ulama tafsir ada berbeda pendapat. Kaum mereka itu ada yang kaum yang ratusan ribu itu. Tapi yang banyak didukung pendapat ini adalah dimaksud kaum Mekah ini, angko Mekah yang dimaksud adalah yang 70 orang yang mau diperintahkan oleh Allah untuk diajak bersama menerima penyerahan kitab Taurat. Qala hum berkata Nabi Musa, hum mereka itu ulai mereka ala athari berada di belakangku ya Allah, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, dan sedangkan aku wa ajiltu dan terburu-buru kami atau bergegas kami ilaika menghadap engkau ya Allah rabbi litarda untuk mendapatkan tambahan keridhaan. Untuk mendapatkan tambahan keridhaan. Artinya saking rindunya, saking senangnya berbicara dengan Allah. Nah, ketika berbicara Allah menanyakan Nabi Musa memegang tongkat di tangan kanannya. Allah menanyakan apa yang ada di tangan kanan kamu itu wahai Musa. Nabi Musa menjawab panjang sekali. Hiya ataya atawakka'u ilaiha wa ahussu biha wa liya ma'aribu ukhra. Itu jawabnya. Padahal yang ditanyakan hanya apa yang ada di tangan kananmu itu. Mestinya kalau ini tongkatku sudah cukup, tapi Nabi Musa masih memanjangkan. Nah, di sini ada kisah, Bapak. Di sini ada kisah. Nabi Muhammad itu pernah bersabda begini. Ulama ummati afdalu min anbiya'i Bani Israil. Ulama ummati afdalu min anbiya'i Bani Israil. Hadis ini. Ulama-ulama umatku, kata Nabi Muhammad, afdalu min anbiya'i Bani Israil, lebih utama dari nabi-nabinya Bani Israil. Lebih utama ulama-ulamaku. Walaupun bukan nabi, tapi ulama itu lebih utama dibanding dengan nabi-nabi Bani Israil. Nabi Musa tersinggung. Tersinggungnya begini. Wahai Nabi Muhammad, ini ketemu ketika di Baitul Maqdis ketemu semua Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, kumpul di situ para nabi. Nah, kemudian Nabi Musa komplain pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa begini, ulama ummati adalah anbiya'i Bani Israil, bahwa ulama-ulama Tuhan, umat Tuhan lebih utama daripada nabi-nabi Bani Israil. Apa benar seperti itu? Iya, aku berkata seperti itu, benar. Lebih utama ulama umatku dibanding dengan nabi-nabi Bani Israil. Apa benar begitu?
kemudian Nabi Muhammad memanggil Imam Al-Ghazali. Ini diciptakan oleh Abul Hasan Asyadzili. Jadi Abul Hasan Asyadzili ini termasuk min auliyaillah minat salihin, bermimpi. Kemudian kalau misalnya ditanyakan, kok mimpi jadi pedoman? Iya, karena mimpi itu termasuk bagian dari 40 keistimewaan nabi-nabi dan rasul. Banyak nabi-nabi yang memperoleh keutamaan itu dari mimpinya. Nabi Yusuf berangkat dari mimpi. Ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu mimpi. Nabi Yusuf bermimpi. Nabi Ibrahim juga bermimpi ketika diperintah untuk menyembelih putranya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu kafandur ma'ada tara. Ini mimpi Nabi Ibrahim. Jadi mimpi, kalau mimpinya itu dari mimpinya orang saleh, adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Imam Abul Hasan Asyadzili ketika bermimpi meriwayatkan ini sabda Rasul, dan kemudian di Baitul Maqdis di Palestina nabi-nabi kumpul di situ, kemudian Nabi Musa komplain pada Nabi Muhammad karena tersinggung, disebut ulama umatnya Nabi Muhammad itu lebih utama dibanding dengan nabi-nabinya Bani Israil. Jadi Nabi Imam Ghazali dipanggil oleh Nabi. Coba Ghazali di sini, ya Imam Ghazali dalam mimpinya Abul Hasan Asyadzili. Setelah ketemu, Nabi Musa tanya, siapa nama Anda? Ke Imam Ghazali. Imam Ghazali itu punya gelar Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali. Luar biasa ini. Ditanya oleh Nabi Musa, siapa nama Anda? Namaku adalah Muhammad Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali. Aku tidak tanya bapakmu, tidak tanya mbahmu, kok disebut semua. Saya bertanya nama kamu. Itu pada Imam Ghazali. Imam Ghazali jawab, sebentar, jangan emosi Nabi Musa. Gitu. Tuhan ketika ditanya oleh Allah, Anda memegang tongkat, sampai jawabnya panjang. Qala ya asaya, sudah cukup mestinya. Qala ya asaya, atawakka'u biha wa ahusyu biha ghanam ala ghanami wa liya ma'arib ukhra. Itu panjang sekali jawabnya. Ya, karena saya senang, cinta ketika berbicara dengan Allah. Nah, makanya akhirnya menang Imam Ghazali. Nah, ini bagaimana Nabi Musa kata Nabi Muhammad campur lagi. Kan jelas kan, ulama umati Abdul bin Anbiya'i Nabi Bani Israil. Itu satu contoh saja. Karena begitu senangnya berbicara dengan Allah. Jadi Nabi Musa termasuk Nabi yang ulul azmi. Walaupun begitu, Nabi Musa sering ditegur oleh Allah. Tapi senang Allah, sayang Allah. Maaf Pak Kiai sedikit. Berarti tadi gambaran itu bahwa Imam Ghazali itu masih lebih alim dari Nabi Musa, begitu Pak? Iya. Karena begini ya, ulamanya Nabi Muhammad itu walaupun bukan Nabi, militansinya, perjuangannya, misalnya, ya tidak usah terlalu jauh. Di Indonesia saja, bayangkan, kalau dibanding dengan Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus itu nggak serantan, nggak tahan, minggat dari kaumnya. Nabi, Rasul lagi. Ada airnya, coba. Sudah nggak dipakai itu. Satu contoh. Misalnya ulama-ulama kita, katakan Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Habibullah, dan ulama-ulama yang lain yang nggak pernah pantang mundur kita menghadapi penjajah. Itu contoh kecil saja. Kenapa enggak saya contohkan yang lain-lain? Misalnya Kiai Dahlan Muhammadiyah itu enggak pernah mundur menghadapi penjajah. Misalnya. Itu lebih utama dibanding dengan Nabi Yunus yang begitu mendapatkan tantangan dari kaumnya, dia minggat. Iya kan? Seperti yang kisahnya di dalam surah sebelumnya. Minggat sampai naik perahu, kemudian perahunya enggak mau jalan, muter terus, pasti ada yang kurik ini. Akhirnya Nabi Yunus dilemparkan ke laut. Dimakan oleh ikan besar. Laula ayyakuna minal musabbihin la labisa fi batnihi hatta yauma yub'atsun. Andaikan Nabi Yunus itu di dalam perut ikan tidak banyak membaca tasbih. Dan tasbihnya Nabi Yunus ini bisa dijadikan wiridan ya.
terutama pada malam-malam hari menjelang sepertiga malam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Ini yang dibaca oleh Nabi Yunus bila akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan. Ini artinya ulama-ulama yang sekarang, apalagi yang dulu-dulu, ulama-ulama salah dulu, militansinya terhadap perjuangan itu luar biasa. Itu contohnya Pak Apano ya. Itu contoh kecil saja. Artinya militansi ilmunya juga. Karena demikian Nabi Musa itu mendahului yang 70 orang itu. Ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu terburu-buru? Yang 70 teman-teman kamu, anak buah kamu kok ditinggal tengah jalan? Jawabnya Nabi Musa enteng saja. Itu sebentar, ya Allah ada di belakang ini, sebentar lagi datang kok. Ya, bagaimana terjemahnya itu Pak Guru? Qalahum ya la atari. Dia Musa berkata, itu mereka sedang menyusul aku. Nah, iya. Aku bersegera kepadamu ya Tuhanku agar engkau ridho kepadaku. Lah ya kan gampang saja ya Pak Nabi Musa. Kayak temannya sendiri. Itu di belakang bentar lagi datang kok. Tapi yang kenalnya dengan Allah. Nah, Nabi Musa sendiri terburu-buru karena pengalaman ketika pulang dari Madian dipanggil oleh Allah, berbicara dengan Allah enak sekali. Nah, begitu orang-orang aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah, ketika kita pikiran, senang sekali sampai melelehkan air mata. Entah kita bagaimana, pernahkah mengalami itu? Nah, kita berlatih malam-malam sampai meneteskan air mata. Pernah sekali bagi karena mikirin utang. Ya enggak apa-apa. Asalkan jangan seperti dulu saya pernah di masjid tanya pada orang ketika Jumatan, pernah saya sampaikan ini mungkin. Ketika Jumatan itu di awal sekali orang belum datang, ada yang datang di awal. Aku yang terikut tadi. Dan saya tanyakan, sampai mati padang ini. Raja utang dulu ya. Setelah beberapa bulan nggak kelihatan lagi. Saya datangi ke rumahnya, malahan bintang maju bonlonat. Celaka kalau seperti itu. Ya tapi juga termasuk ikhlas juga asalkan berlanjut. Kalau kemudian telah lunas kemudian nggak Jumatan. Baik, wa ma ajalaka an qawmika ya Musa qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Nah, ini di tempat ini anak ngaji juga. Cara saya sampai di sini aja dulu. Qala fa inna qad fatanna qawmaka. Karena nanti akan ketemu dengan kisahnya Samiri. Namanya sama Musa. Tapi Musa Ar-Rasul dan Musa As-Samiri. Itu nanti ceritanya lebih seru lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Bil haqqi wa anta khairul fatihah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim.